Hai teman-teman semua, kali ini aku berbagi resep jajanan jadul atau jajanan pasar. Kue ini cocok jadi referensi ide jualan kalian karena rasanya sangat enak. Jadi yang pertama-tama, kita buat isiannya terlebih dulu ya. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus bawang merah putih dan cabai sampai wangi dan matang. Kemudian masukkan ikan yang sudah disuir-suir. Di sini saya gunakan ikan tongkol. Lalu kita masukkan 1 keping bihun yang berukuran kecil yang sudah lunak. Terus ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan sesening garam, gula dan kaldu bubuk sesuai selera. Masak sambil terus diaduk sampai matang. Jika sudah, lalu kita angkat terus pindahkan ke wadah lain. Kemudian ini kita sisihkan dahulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan singkong yang sudah diparut, kemudian campurkan dengan kelapa parut setengah tua. Lalu ini kita aduk dahulu sampai tercampur rata. Setelah rata seperti ini, lalu kita tambahkan bawang putih, bubuk, lada bubuk, kunyit bubuk, garam, dan kaldu ayam bubuk sesuai selera aja ya. Terus ini kita aduk sampai tercampur rata. Seperti ini udah cukup ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan, lalu pipihkan seperti ini. Lalu beri isian ikan suwir secukupnya aja. Terus ini kita tutup dan rapatkan, kepal-kepal dan bentuk memanjang seperti ini ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Dan pada tahap ini kita lakukan sampai semua adonan singkongnya habis. Nah, ini dia hasilnya ya. Satu resep ini menghasilkan sekitar 30 pieces kue dari olahan singkong. Terus di sini aku udah panaskan minyak, kemudian kita masukkan kuenya, lalu goreng menggunakan api sedang sampai matang. Setelah pinggiran kuenya mulai kokoh, ini kita balik agar matangnya merata ya. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, artinya sudah matang. Bisa kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya ya. Satu resep ini menghasilkan 30 pieces kue dari olahan singkong. Lanjut di sini, aku mau buat saus cocolan dulu ya. Masukkan 1 siung bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit sesuai selera. Tambahkan 200 ml air. Lalu ini kita blender sampai halus. Jika sudah terus kita masukkan ke dalam panci, tambahkan sedikit garam, micin, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera aja. Dan yang terakhir, tambahkan larutan tepung maizena agar sausnya mengental. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Jika sudah, lalu kita angkat dan biarkan hingga dingin dulu ya. Untuk kuenya di sini aku kemas menggunakan mika seperti ini. Dan untuk harga jual kue ini, di sini harganya 5.003 pieces atau bisa disesuaikan dengan harga bahan daerah masing-masing. Tambahkan saus agar lebih mantap. Kue ini di daerahku disebut kue kanjoli, kue khas Sulawesi Tengah. Ya udah, kita langsung cobain aja ya. Di sini tekstur luarnya kering. Dan jika dibelah, seperti ini bagian dalamnya. Tetap lembut, dan isiannya juga enak. Apalagi dicocol dengan saus homemade seperti ini. Jika suka dengan video ini bisa beri dukungan dengan like, komen dan subscribe channel ini agar makin berkembang ya. Semoga suka dengan resep ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Hai semua, kali ini saya akan membuat jajanan tradisional yang enak dan unik. Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama, di sini saya sudah menyiapkan 250 gram labu kuning yang sudah dikukus. Kemudian kita haluskan labu. Bisa menggunakan garpu atau ulekan seperti ini. Jika sudah halus, lanjut kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini diaduk dahulu sampai tercampur rata ya. Jika sudah, terus kita tambahkan 250 gram tepung ketan putih.
Lanjut kita uleni adonan sampai tercampur rata dan kalis. Kalis artinya di sini adonan sudah tidak lengket lagi di tangan. Kira-kira tekstur adonan seperti ini, tidak lembek dan tidak terlalu keras. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan coklat blok yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Ambil adonan sekitar 30 gram, terus kita pipihkan seperti ini. Lalu kita beri isian coklat blok. Tutup dan rapatkan adonan. Lalu kita bentuk memanjang seperti ini ya. Jika sudah, lanjut kita balurkan ke dalam wijen. Di sini saya gunakan campuran wijen putih dan hitam agar lebih menarik. Terus kita kepal-kepal atau tekan-tekan agar wijennya menempel bagus ya. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini. Pada tahap ini, kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Dan untuk bentuk dan beratnya adonan teman-teman, bisa sesuaikan aja dengan harga jualnya. Nah ini dia hasilnya ya, satu resep menghasilkan 14 pieces kue. Dan ini sudah siap untuk digoreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan. Lalu kita goreng onde-onde labu kuning. Dan pastikan saat menggoreng onde-onde minyak sudah benar-benar panas ya, agar hasilnya bagus. Dan gunakan api sedang ya. Kita goreng sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Jika kuenya sudah kokoh, dan warnanya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan, artinya kue sudah masak, bisa kita angkat dan tiriskan. Onde-onde labu kuning, satu resep ini menghasilkan 14 pieces kue ukuran besar. Oke, ini dia hasilnya ya, cakep banget. Dan untuk harga jual kue ini, berkisaran 2.000-an per pieces, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan pokok di daerah masing-masing. Oke, kita langsung cobain aja kuenya ya. Ini teksturnya lembut dan kenyal, dan untuk isiannya ini lumer banget. Perpaduan tepung ketan dan labu kuning beneran enak banget, apalagi isiannya yang super lumer dan nyoklat. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, terima kasih. Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan terbaru, sangat unik, enak, dan murah. Sehingga jualan ini di teras rumah laris banget dan bikin nagih. Bagaimana cara membuat dan apa saja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, potong kecil-kecil coklat batang. Kemudian ini disisihkan dahulu. 800 gram ubi ungu yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kemudian dikukus selama 25 menit atau sampai empuk. Setelah ubi matang dan empuk, lalu diangkat dan pindahkan ke wadah lain. Tambahkan 50 gram gula pasir dan 1 sendok teh garam. Haluskan ubi, bisa menggunakan ulakan atau alat lainnya. Setelah seperti ini, tambahkan 70 gram tepung tapioka. Uleni menggunakan tangan sampai tercampur rata. Tekstur adonan tidak keras dan tidak lembek seperti ini sudah cukup dan bisa dibentuk. Ambil adonan ubi secukupnya atau ditimbang dengan berat 35 gram. Pilihkan seperti ini, lalu beri isian coklat batang. Tutup dan rapatkan agar tidak bocor. Tekan-tekan seperti ini, lalu bentuk memanjang.
Kira-kira hasilnya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Ambil ubi, lalu pipihkan dan beri isian coklat. Tutup dan rapatkan, lalu bentuk memanjang. Satu resep menghasilkan 30 PCS kue dengan berat kurang lebih 40 gram. Selanjutnya buat adonan basah. Masukkan 100 gram tepung terigu dan 70-100 ml air. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan ubi ke dalam adonan basah. Lalu balur ke dalam bubble crumbs. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Cocok untuk ide usaha frozen food. Simpan ke dalam wadah kedap udara, lalu masukkan ke dalam freezer, bisa awet sampai 3 bulan. Kalian yang baru mencoba jualan, boleh dicoba resep ini, pasti laris banget. Panaskan minyak, lalu goreng kue menggunakan api sedang. Balik agar matangnya merata. Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Ide jualan ini bisa dititip di kantin sekolah atau jualan di teras rumah. Cukup jual dengan harga 1.500 sampai 2.000-an aja. Atau bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian. Rasanya enak, isiannya lumer banget. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.